Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kami panjatkan di sore hari yang cerah ini kita bersama-sama dapat berkumpul dalam rangka melaksanakan diseminasi budaya positif dalam rangka CGP calon guru penggerak Pak Wes atau Ila angkatan ke-11 bergerak dan menggerak. Mudah-mudahan kita semua akan bisa mengikuti seperti apa yang dilakukan oleh Pak Wes, yaitu menjadi calon guru penggerak. Sholawat serta salam kami limpahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin. Untuk mempersingkat waktu, mari kita akan membacakan susunan acara. Pertama, pembukaan. Kedua, sambutan dari Wakasek Humas. Ketiga, pelaksanaan diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan ke-11 yang akan dilaksanakan oleh Pak Wes atau Ila MPD. Untuk mempersingkat waktu, mari kita sama-sama membacakan surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selesai sudah di acara yang pertama. Yang kedua yaitu sambutan. Sambutan ini akan dibawakan oleh Wakasek Humas, Wakasek Sarana Prasarana, yang akan dibawakan oleh Pak Haji Sulaiman. Kepadanya kami dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita pada sore hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam rangka kegiatan CGP, yaitu diseminasi dalam rangka bagaimana proses kegiatan guru penggerak, sehingga kita mengetahui bagaimana budaya-budaya positif yang mungkin akan dikembangkan oleh Bapak Wes Atoila yang berkaitan dengan modul yang mungkin modul 14 ya. Di sana kita bisa memberikan atau kita bisa menerima apa-apa mungkin yang bisa dipaparkan oleh Pak Wes, sehingga dalam lingkungan sekolah kita ada budaya yang mungkin kita bisa ambil, yang bisa kita terapkan di sekolah kita, sehingga nanti sekolah kita akan lebih berkembang, akan lebih meningkatkan apa yang kita inginkan di sekolah kita. CGP ini adalah bagian dari proses yang dilakukan oleh pemerintahan, di mana proses tersebut adalah untuk meningkatkan kualitas guru. Oleh sebab itu, dengan cara ini mungkin ada sesuatu hal yang bisa kita ambil hikmahnya, sehingga nanti nilai raport sekolah juga akan lebih meningkat. Semakin banyak
guru penggerak di sekolah, rapot sekolah akan meningkat. Itu adalah bagian yang mungkin kita bisa ambil dari segi positifnya. Yang kedua, yang pemaparan ini adalah bagian dari apa yang ditemukan di sekolah kita, apa yang ditemukan di lingkungan kita, sehingga yang ditemukan yang sifatnya negatif, kita bagaimana prosesnya sehingga akan menjadi nilai yang positif. Itu intinya. Sehingga kita mengubah dari kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik menjadi baik, kebiasaan yang tadinya tidak meningkatkan proses pembelajaran akan menjadi meningkat. Bagaimana lingkungan pendukung dari pembelajaran itu sehingga nanti akan lebih mempermudah kita untuk meningkatkan taraf pendidikan kita di lingkungan kita. Itu yang ini kan mungkin ada beberapa hal yang kita bisa cermati. Dengan kegiatan ini kita bisa mengambil hikmahnya, mengambil intisarinya, mengambil pendidikan yang didapat, sehingga kita nanti akan mencerminkan sesuatu hal yang lebih positif. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, dan semoga Wes bisa memaparkan bagaimana langkah-langkahnya, bagaimana prosesnya, sehingga teman-teman kita mendapatkan pencerahan. Itu saja, saya Eri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai sudah acara yang kedua. Mari untuk yang ketiganya, yaitu program dari calon guru penggerak yang akan dibawakan oleh Pak Wes Athaullah MPD. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'da. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, Ibu Hajah Kusmiati MPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakasek, Bapak Haji Sulaiman selaku Wakasek Sapras, dan juga Bapak Muhammad Effendi selaku kesiswaan, dan terima kasih juga kepada Ibu Eti yang sudah dalam hal ini membawakan acara kita diseminasi aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Bapak Ibu guru sekalian yang saya hormati, punten, ini sebelumnya saya mohon izin untuk berada di sini karena memang bukan apa-apa Bapak Ibu. Mohon maaf, bukan berarti yang di sini itu apa ya, lebih ini gitu atau menggurui, bukan bermaksud itu, tetapi namun ini menjadi tuntutan ya. Jadi menjadi program bagi pendidikan guru penggerak. Salah satu di antara program itu mengadakan diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif. Nah, sekali lagi mohon maaf Bapak Ibu, saya izin ya untuk menyampaikan aksi nyata ini. Dan sebelum kita mulai, sebelumnya insya Allah nanti untuk ini modul 1.4 itu kan berkaitan dengan di PNM juga ada tentang restitusi ya Bapak Ibu ya. Di PNM insya Allah nanti saya akan mencoba untuk buat sertifikatnya bagi kita semua kan, untuk kepentingan Ekin atau kepentingan PNM itu kan sebagai sertifikatnya gitu. Sebelum kita mulai acara ini, yuk kita sama-sama senyum dulu selama 30 detik. Apalagi ya Bapak Ibu ya, jangan nafas ya. Itu gambarnya mau dijawabin saya ya. Ya. Oke, baik Bapak Ibu.
Di dalam budaya positif ini setidaknya ada 8 elemen pembahasan yang akan kita bahas kali ini. Yang pertama tentang perubahan paradigma belajar. Nah, dari tahun ke tahun tentu atau dari periode ke periode, seiring berjalannya waktu, seiring bergantinya pemerintah, tentu kita setiap saat mengalami perubahan. Kemudian yang kedua tentang disiplin positif, yang ketiga tentang kebajikan, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat tentang kebutuhan dasar manusia, apa saja sih kebutuhan kita selama ini, kebutuhan guru, kebutuhan murid. Kemudian yang kelima motivasi perilaku manusia. Yang keenam adalah posisi kontrol guru. Yang ketujuh keyakinan kelas, dan yang kedelapan adalah segitiga restitusi. Itu adalah poin-poin yang insya Allah nanti akan kita sampaikan pada kali ini. Yang pertama mengenai pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, akhir-akhir ini kan pemerintah sedang gencar-gencarnya menggaungkan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi di kurikulum Merdeka ini yang didorong adalah bagaimana pembelajaran itu bersifat student centered atau student center, berpihak kepada murid, ya, bukan lagi berpihak kepada guru, tapi berpihak kepada murid. Dengan adanya pembelajaran berdiferensiasi ini merupakan langkah pemerintah, langkah kita semua untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di sekolah, untuk kemudian terkadang kasusnya dalam pembelajaran berdiferensiasi ini bagaimana kita mengatasi siswa yang berbeda-beda, baik itu berbeda dari segi ras atau dari segi kualitasnya. Dari kadang ada di kelas itu ada yang kompetensinya high, ada yang middle, ada yang low. Nah, bagaimana kemudian kita dituntut untuk membuat strategi pembelajaran dengan penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, pada ujungnya itu nilai-nilai yang ada di dalam kurikulum Merdeka itu sendiri itu sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang mencakup 6 elemen, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Selanjutnya, nah ini adalah miskonsepsi tentang air control. Nah, selama ini kita selaku guru, ya, yang setiap waktu kita bercengkrama dengan anak-anak, dengan siswa, tentu dalam pemikiran kita bahwa guru itu bisa mengkontrol murid, ataupun ada kita mempunyai ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Jadi guru itu menyalurkan sesuatu yang efektif dan bermanfaat. Kemudian ada juga ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kemudian yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, itu kan selama ini yang paradigma yang selama ini adamis. Ini menurut ini ya, menurut kurikulum Merdeka itu sendiri. Jadi seperti itu kira-kira. Nah, lantas bagaimana penyelesaiannya? Nah, kemudian di sini ada namanya kontrol stimulus respon dengan area kontrol. Nah, kalau misalnya di sini perbedaannya adalah kalau di stimulus respon realitas atau kebutuhan kita sama. Nah, kemudian kalau di teori kontrol realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kebutuhan guru dengan kebutuhan murid tentu berbeda, tidak sama. Kemudian atau kebutuhan satu dengan yang lainnya tidak sama tetapi berbeda-beda. Dalam satu kelas pun juga begitu. Jadi dalam satu kelas misalkan si A dengan si B pasti kebutuhannya berbeda-beda. Nah, kemudian yang kedua semua orang melihat hal yang sama. Yang ketiga kemudian di teori kontrol setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kemudian selanjutnya kita persingkat saja Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya itu ada kalau di stimulus respon itu ada model berpikir, ada menang kalah. Jadi kalau di stimulus respon
Kalau di teori kontrol itu solusinya adalah win-win solution atau model berpikir menang-menang. Jadi nggak ada yang kalah, semuanya menang dalam menghadapi kasus atau dalam menghadapi masalah-masalah antara siswa dan sebagainya dalam pergaulan kita selaku pembelajar kepada peserta didik kita. Selanjutnya, ini adalah nilai-nilai kebajikan yang diadopsi dalam kurikulum Merdeka ini, yaitu ada profil pelajar Pancasila yang poin-poinnya sudah disebutkan tadi. Kemudian juga ada AIBO Primary Years Program. Nah, biasanya ini AIBO ini diadopsi oleh sekolah-sekolah yang levelnya agak di bawah dari sekolah menengah atas, bisa SMP atau bisa SD atau bisa PAUD seperti itu, yang di dalamnya itu menanamkan toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias dan sebagainya. Jadi hal-hal kepribadian itu hendaknya dicetak sejak dini seperti itu. Kemudian ada keterampilan hidup, life skill. Ini biasanya diterapkan di sekolah SMK atau vokasi ya, seperti dapat dipercaya, lurus hati, pendengar dan sebagainya, itu yang menjadi adopsi daripada kurikulum Merdeka ini. Nah, sekarang kita ke kebutuhan dasar manusia. Tentu kita sendiri memiliki kebutuhan. Banyak sekali kebutuhan. Di sini terdapat 5 kebutuhan. Ada kebutuhan bertahan hidup yang disebut dengan survive ya. Jadi setiap orang pasti butuh namanya survive, butuh bertahan hidup, butuh makan, butuh pakaian, tempat tinggal, keamanan dan sebagainya, butuh pembelaan diri dan sebagainya. Itu adalah yang pertama. Yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang dan diterima, rasa diterima. Nah, seperti rasa diterima, dipedulikan, kemudian rasa sayang terhadap pasangan misalnya, ataupun saling care satu sama lain dan sebagainya, itu juga menjadi kebutuhan kita. Kemudian yang ketiga, poinnya adalah penguasaan. Nah, penguasaan ini orang itu butuh penguasaan, butuh pengakuan. Ya, penguasaan ini bisa digambarkan sebagai power atau pengakuan. Begitu juga murid kita. Nah, murid kita ingin diakui kehebatannya oleh kita. Atau kita juga sama mungkin. Sama ya pasti ya, seperti itu ya. Penguasaan seperti misalnya memperjuangkan harga diri, keinginan untuk diangkat, memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Nah, kita juga butuh seperti itu. Kemudian ada juga kebutuhan dasar manusia, kebebasan. Nah, kebebasan baik siswa maupun guru dan sebagainya, semua orang itu butuh dirinya merasa bebas, tidak tertekan, butuh mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, seperti juga mampu mengendalikan arah dirinya, tidak ada keterpaksaan, seperti itu. Dan yang terakhir adalah kesenangan. Contoh misalnya bermain, humor, antusias dan ketawa dan sebagainya. Nah, kemudian selanjutnya ada motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi yang timbul dalam diri kita itu dibedakan menjadi dua, yaitu ada motivasi intrinsik, motivasi ekstrinsik, motivasi internal dan motivasi eksternal. Nah, contoh misalnya ketika siswa datang pagi-pagi ke sekolah kita, tentu mempunyai motivasi. Nah, misalnya kalau motivasi internal berarti dia ini menghargai dirinya sendiri, bahwa dirinya itu berharga, taat, patuh pada aturan. Kalau misalnya motivasi eksternal, misalnya contoh ya, saya datang pagi-pagi ke sekolah itu untuk menghindari hukuman misalnya, berarti ada dorongan eksternal, atau untuk mendapatkan imbalan, penghargaan, pujian daripada orang lain dan sebagainya. Kemudian Bapak Ibu, ini ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Jadi berbeda ya Bapak Ibu antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ketika kita menghadapi siswa yang punya masalah misalkan, apakah kita berbuat hukuman, konsekuensi dan restitusi? Perbedaannya apa? Nah,
Nah, perbedaannya nih di sini ya Bapak Ibu ya. Kalau hukuman itu tidak terencana, tiba-tiba kita menghukum misalnya orang itu secara tiba-tiba tanpa tanpa adanya keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Jadi hukumannya random. Nah, jadi itu disebut hukuman. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau dilibatkan. Kemudian bersifat satu arah. Kemudian berupa hukuman fisik atau psikis, itu adalah hukuman. Yang kedua adalah konsekuensi. Kalau konsekuensi itu kita punya aturan, punya tata tertib, nah tetapi dilanggar oleh siswa. Nah tata tertib itu yang dilanggar oleh siswa kita kasih hukuman, nah itu namanya konsekuensinya seperti itu. Nah kemudian kalau restitusi ini lebih soft, lebih lebih lembut dibanding daripada hukuman dan konsekuensi. Kalau restitusi itu berdasarkan kesepakatan keyakinan kesepakatan yang dibuat antara guru dengan siswa. Nah, kalau misalnya siswa itu melanggar tata tertib yang dibuat olehnya, yang dibuat oleh siswa itu sendiri, nah berarti kita menghukum dengan cara seperti apa yang disampaikan atau yang disepakati itu berarti namanya restitusi. Nah, ini adalah contoh dari 5 posisi kontrol guru. Nah, jadi ketika kita menghadapi anak yang bermasalah, nah ini ada posisi-posisinya. Nah, ini ada posisi pemukul misalnya. Contoh kasusnya adalah siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Misal, contoh aja Bapak Ibu ya. Ini kalau misalnya kita berkata, kamu kenapa tidak memakai atribut hormat bendera selama 1 jam? Nah itu adalah posisinya adalah posisi pemukul. Kemudian yang kedua adalah posisi membuat merasa bersalah. Contoh misalnya, berapa kali Bapak bilang, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan Bapak. Nah jadi pokoknya kita salah-salahin ya. Salah siswa. Nah, itu adalah posisi dari pembuat merasa bersalah. Kemudian yang selanjutnya, nah ini ada juga posisi teman, posisi teman. Nah dalam kasus ini, contohnya misalnya, ayo dong ikuti aturan sekolah. Nah, akan-akan kita berbicara dengan teman kita. Ayo dong, tolong bantu Bapak. Tolong bantu lihat hari ini aja. Udah nggak apa-apa, lain kali nggak usah ngadar lagi ya gitu. Ini adalah posisi ketiga adalah posisi teman. Yang selanjutnya yaitu posisi pemantau. Posisi pemantau contohnya dalam kasus ini misalnya kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya seperti apa. Jadi kalau konsekuensi itu tadi seperti yang disampaikan tadi, kalau konsekuensi itu kita punya aturan sendiri, punya tata tertib sendiri, kemudian siswa melanggar, itu namanya konsekuensi. Yang terakhir adalah sebagai penghukum. Sebagai manajer. Nah, sebagai manajer ini mohon maaf ini salah. Sebagai manajer. Nah, posisi sebagai manajer. Contoh misalnya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan itu? Seperti itu, kira-kira 5 posisi kontrol ini macam-macam seperti itu. Mana posisi yang paling baik? Itu relatif dari kesalahan siswa. Nah tentu ini semua posisi itu baik tentunya ya, tidak ada yang tidak baik, semuanya baik untuk tujuan pendidikan, semua itu baik. Namun yang sesuai dengan konteksnya ya, sesuai dengan konteksnya. Artinya jangan sampai kesalahan sedikit kemudian kita kita terlalu over, atau kesalahan yang banyak kemudian kita terlalu soft seperti itu. Nah
ini disesuaikan semua posisi ini tentu baik sesuai dengan konteks dan hal yang terjadi di lapangan itu sendiri seperti apa. Bapak Ibu, ini ada video, sebetulnya ini sudah pernah video yang sudah pernah disampaikan. Ibu dan Bapak guru hebat dalam penerapan disiplin positif restitusi. Salah satu dua, posisi pembuat merasa bersalah. 3, posisi teman. 4, posisi pemantau atau monitor. Dan 5, posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Waduh, guru tiket sampai. Terus aja. Lamun ini manis masih kok kudung berarti sama seluruh kudung. Apa coba? Lagi. Iya, Bu Eva. Kita perlu kerudung. Dasar pemalas. Waduh. Kamu kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana. Kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Naren. Ikut bagus nih kayaknya. Kamu lagi mau basah. Nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Waduh, Gimana ini? Maaf, Bu. Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini pakai absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Iya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu. Cepat ya. Baik. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya.
siapa po? Si Mara Maning po. Seperti yang kena lagi. Nah. Naren. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini? Iya saya. Iya Bu. Dua banget. Iki malah kuburnya si nangis ya. Ibu emang lembut sekali. Oh iyalah. Iya lah emang itu. Ini si emang itu barang. Terus buat Oke, itu punten ya. Di skip aja ya, Bibi ya, biar cepet ya. Ya. Oke, selanjutnya ini posisi kontrol di sini kira-kira tadi setelah menyimak ya, ada posisi kontrol itu kan ada 5. Ada sebagai apa tadi lupa? Ada sebagai penghukum, kemudian pembuat merasa bersalah, ada teman, pemantau, yang terakhir itu yang lebih soft adalah manajer ya. Nah kira-kira kalau seandainya kalimat ini posisi apa kira-kira waktu itu? Saya kecewa sekali dengan kamu. Salah ya Bibi ya? Ya salah. Oke selanjutnya kalau ini kamu nggak pernah benar ngelakuinnya, nggak benar kamu ini. Gitu. Kira-kira posisi apa itu? Seperti apa itu waktu itu? Kira-kira? Hukuman. Oh iya, hukuman yang ya. Hukuman. Oh gitu. Terlalu menjustis ya. Jadi kamu nggak pernah benar melakukannya. Benar kamu ini. Selanjutnya ada apa rencanamu untuk menyelesaikan masalahmu? Oh ini soft ya, berarti manajer ya, manajer. Kemudian selanjutnya, ayolah lakukan demi bapak. Nah, ayolah demi bapak, gitu kan. Teman ya, ya. Ya selanjutnya, kamu nggak pernah mendapatkan nilai jika kamu tidak mengerjakan tugas. Nah, berarti sudah ada konsekuensinya. Kalau sudah ada konsekuensinya, berarti pemantau ya begitu. Jadi kalau sudah membuat konsekuensi kemudian salah, nah itu adalah posisi pemantau. Nah, selanjutnya kita ada keyakinan kelas nih, keyakinan kelas. Kenapa sih keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Apa bedanya keyakinan dengan peraturan kelas? Jadi kalau peraturan kelas itu kita yang buat. Kalau keyakinan kelas, nah itu guru melibatkan siswa untuk membuat aturan di kelasnya seperti apa. Nah, kira-kira seperti itu. Misalnya bersifat dalam keyakinan kelas ini bersifat abstrak berupa pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif dan sebagainya ini ya. Nah ini contohnya ya, Ibu ya. Contoh keyakinan kelas, misalnya kita membuat keyakinan kelas di kelas kita. Nah, apa saja keyakinan kelas, peraturan yang ada di kelas ini, lemparkan pada siswa seperti apa. Nanti kan bervariatif ya Bapak Ibu ya. Ada yang ngaco misalnya, Pak siswa hadir tepat waktu, kemudian ditulis. Nilai positifnya apa? Disiplin misalnya. Kemudian menjaga kebersihan kelas. Nah, itu ini semua dilakukan oleh siswa, kemudian guru mengkonfirmasi, menambahi dan mengkomunikasikan. Jadi sebetulnya lebih soft ya, lebih ke arah kepada siswanya itu sendiri. Namanya juga kurikulum merdeka. Kemudian selanjutnya ada segitiga restitusi ya. Nah segitiga restitusi itu apa? Segitiga restitusi itu
merupakan proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Tadi itu segitiga restitusi merupakan bagian daripada teori kontrol yang di dalamnya adalah menciptakan win-win solution. Kalau tadi kan kalau di stimulus respon itu ada perasaan bersalah, kamu yang salah, saya yang benar. Kalau di teori kontrol ada namanya segitiga restitusi, itu mengedepankan win-win solution. Nah, ada tiga segitiga restitusi. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Nah, segitiga restitusi ini misalnya dilakukan ketika ada siswa yang bermasalah. Nah, bermasalah dengan temannya misalkan. Kemudian dipanggil oleh kita. Nah, pemanggilan itu kita menghadapi siswa yang bermasalah itu kita mengadakan salah satu yang ditawarkan dalam kurikulum ini adalah pengadaan segitiga restitusi. Yang pertamanya adalah menstabilkan masalah, menstabilkan emosi. Misalnya berdua salah itu wajar, tidak ada manusia yang tidak sempurna. Jadi biar dulu hatinya biar tenang dulu, baru kemudian bisa mencurahkan apa sih sebetulnya kebutuhan dia. Kebutuhan dia itu apa? Kemudian baru yang keduanya setelah tenang, kemudian ada validasi tindakan yang salah. Jadi ketika si murid yang bermasalah ini sudah tenang, kemudian dia juga akan mengungkapkan seperti apa kesalahannya. Misalnya kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan hal itu, kenapa kamu alasannya merusak barang teman kamu, apa sih? Apakah karena faktor survive, apakah karena faktor kesenangan, apakah karena faktor tadi itu rasa sayang misalnya, jadi dan sebagainya itu. Jadi validasi tindakan yang salah ini nanti akan memunculkan kebutuhan dia kenapa melakukan hal seperti yang salah itu. Nah, selanjutnya yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Baru kemudian kita mengkonfirmasi siswa mengkonfirmasi kesalahannya, kita balikan ke dalam keyakinan kelas. Keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Oh, misalnya tidak disiplin. Oh, terus kamu langgar apa? Jadi sebetulnya ibu ini lebih soft ya, lebih apa ya? Jadi guru itu lebih kesannya lebih mengalah gitu ya. Jadi wallahu a'lam lah seperti apa. Nah, ini ada videonya. Tindakan kamu itu kira-kira yang cara? Siapa? Takina. Nah, ini yang saja. Nah, seperti ini penerapannya bos. Segitiga restitusi. Yang cara? Menstabilkan masalah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak
menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Seperti itu ya Bapak Ibu ya, contoh dari penerapan segitiga restitusi. Jadi dimana nanti kita tujuan daripada ini memancing, sebetulnya memancing agar siswa mengakui kesalahannya dan mau berbuat lebih baik lagi. Alhamdulillah sudah selesai. Yuk kita senyum lagi. Sudah ya Bapak Ibu ya? Ya, siap. Pokoknya nanti tadi Reman senyum. Selanjutnya barangkali Bapak Ibu ada yang punya pertanyaan atau bukan pertanyaan ya, berbagi aja deh, sharing session. Barangkali ada yang mengungkapkan pendapatnya mengenai apa yang disampaikan, kesannya seperti apa sih segitiga restitusi atau hal-hal yang sudah disampaikan saja, atau kurikulum merdeka ini seperti apa kesan-kesannya, gambaran-gambaran. Mangga Bapak Ibu dipersilakan, dikembalikan kepada pembawa acara. Boleh saya bertanya, Pak Ules? Kalau menurut saya, dari apa yang sudah saya lihat di video tadi itu saya lebih menerima pada yang memang lebih mendidik gitu, dari poin ketiga, video poin ketiga itu Pak. Karena di situ peranan guru itu ada di samping mendidik, kemudian mengarahkan, kemudian juga memotivasi siswa, yang sehingga apa yang dilakukan siswa itu memang betul-betul dia merasa dihargai. Mungkin hanya itu Pak Ules, masukan dari saya. Mungkin ada yang lain. Mungkin untuk yang lainnya ada yang perlu tanyakan bahwa Pak Wibi, silahkan. Pak Andi atau juga Bapak Ibu yang lainnya, Pak Patra, Pak Bram, kali aja. Ada yang mau tanyakan? Pak Jitopik, Pak Suryana. Pak Komeng. Sama-sama penggerak. Saya penggerak. Pesan-pesannya atau apa? Penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas waktunya Ibu, Pak. Berkaitan tentang segitiga restitusi ya. Tentunya ini adalah suatu hal yang mungkin dianggap baru atau sebetulnya ya istilahnya saja ya yang dianggap baru, tapi dalam keseharian atau prakteknya mungkin kita sudah atau sedang melakukan seperti
begitu. Namun di sini tadi ada 5 Pak ya? Ada 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru ya. Itu yang pertama sebagai penghukum ya, kedua sebagai pembuat bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau ya, yang kelima adalah sebagai manajer. Nah sebetulnya ya dalam kesempatan ini kita diingatkan kembali. Terima kasih Pak ya. Terima kasih untuk sama-sama mengingatkan kembali akan fungsi dan peran kita di kelas, karena kita secara langsung itu kan bersentuhan dengan siswa yang murid. Tentu kalau bersentuhan pasti akan mengalami yang namanya suatu permasalahan. Nah, salah satu cara yang dilakukan tadi dengan melakukan dialog ya, dialog untuk mengatasi suatu permasalahan yang dilakukan guru dan siswa berkaitan tentang segitiga restitusi. Nah, pertanyaannya adalah hal-hal apa saja ya yang perlu dilakukan guru dalam penerapan segitiga restitusi tersebut? Mungkin itu pertanyaannya Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih pada Ibu Eti dan Pak Effendi yang sudah menyampaikan pendapatnya, kesannya terhadap apa yang disampaikan pada kali ini, dan juga terima kasih juga atas pertanyaannya, bagaimana cara memberikan atau menerapkan segitiga restitusi apa ya. Nah, tentu caranya itu segitiga restitusi itu seperti tadi ya Bapak Ibu ya. Jadi poin-poinnya yaitu menstabilkan masalah. Jadi ketika ada siswa yang mempunyai masalah, misalkan berantem dengan temannya karena bukunya dirusak misalkan, kemudian kita panggil. Nah, jadi tahap yang pertama itu kita stabilkan dulu emosinya. Jadi ketika emosinya sudah stabil, maka si anak itu akan tentu bercerita. Jadi pertama kalau istilah kitanya di alam-alam aja dulu. Jangan langsung kamu salah, kamu ini seperti itu. Nah, kalau seperti itu, seperti apa yang tadi di video disampaikan tadi, itu siswa tidak akan mau bercerita gitu. Jadi distabilkan dulu masalahnya. Jadi misalnya berbuat salah itu tidak ada manusia yang tidak sempurna, yang sempurna. Atau misalnya dengan kata-kata Bapak tidak mau mencari siapa yang salah, seperti itu. Jadi sehingga siswa itu betul-betul ada rasa penghargaan. Kemudian setelah emosinya stabil, kemudian kita poin selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Nah, setelah itu kemudian siswa mau bercerita, dan akhirnya kita dapatkan poinnya kenapa misalkan si A itu merobek bukunya atau rusak barangnya. Nah, atas dasar kebutuhan apa? Seperti yang tadi berdasarkan 5 kebutuhan itu, apakah karena kesenangan saja ataukah karena survive? Misalnya, saya merobek buku ini karena dia merobek buku saya misalnya. Karena survive, apakah karena survive ataukah karena rasa cinta, rasa ingin dihargai, ataukah karena power dan sebagainya. Jadi dengan adanya validasi tindakan yang salah itu, siswa akan bercerita, kemudian kita tahu kebutuhan dasar siswa itu seperti apa. Nah, baru kemudian yang terakhir poinnya adalah menanyakan keyakinan, mengkonfirmasi kembali apakah hal tersebut itu benar atau salah. Kalau salah, misalkan setelah kita buat keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, di poin apa? Selanjutnya selanjutnya habis ini ngapain? Apakah cuek aja misalnya? Apakah setelah ini harus minta maaf? Kalau minta maaf seperti itu kira-kira. Jadi kalau misalnya poin mana kira-kira yang kamu
kamu langgar di keyakinan kelas itu. Misalnya poin kedua, apa poin kedua bunyinya? Saling menghargai dan menghormati orang lain. Gitu. Jadi pentingnya keyakinan kelas ini ada di dalam sekolah maupun juga di dalam kelas. Mungkin itu Bapak Ibu. Kalau gitu, ada yang mau disampaikan kira-kira bagi topik? Boleh keyakinan kelas di luar, nggak bukan di kelas. Cuma namanya kita mungkin bukan keyakinan kelas kalau di luar. Mungkin artinya kan sama orang melanggar anak tuh oleh keluarga. Bisa ya, bisa. Boleh benar itu Pak, karena kalau punya anak itu kan banyak anak. Iya Pak. Itu kayak dengan bukan kayak soal rumah. Jadi itu kayaknya Pak. Kalau di situ ya kumpulkan dulu warga rumahnya, baru bikin bersama. Tulis sudah di ruang tamu tampak kan kalau anak satunya melanggar tuh melanggar. Saya pikir cocok juga sih Bu ya. Bagaimana menurut Pak? Melanggar itu bukannya di anak kalau Ya, kalau keyakinan keluarga bagaimana? Kayaknya kalau keyakinan keluarga, ya menurut pendapat saya pribadi ya, itu agak susah Pak. Karena kenapa? Semakin dikasih tekanan semakin melanggar. Mau menghukum juga gimana? Ya, jadi ini mungkin lebih cocok ke ini aja ya di ranah ya, pendidikan atau di ranah sekolah. Mungkin kalau ada yang mau silakan itu masing-masing ya. Cukup ya ini. Ya, terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Mohon maaf kalau selama ini waktunya sudah terkuras dan mohon maaf juga apa yang saya sampaikan ini banyak salahnya. Terima kasih Bapak Ibu sudah berpartisipasi. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup ya Bapak Ibu semuanya. Demikian acara demi acara sudah kita laksanakan. Mudah-mudahan ini akan membawakan berkah untuk kita semua dan kita juga yang belum menjadi guru penggerak ataupun calon guru penggerak. Mudah-mudahan kita bisa secepatnya masuk dan juga bisa terpanggil untuk menjadi guru penggerak. Amin. Demikian acara ini, mari kita sama-sama tutup dengan membaca doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian acara demi acara sudah kita laksanakan. Kita sudah sama-sama membacakan alhamdulillah ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah. Ya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.